Sahabat Perpetua, pada video kali ini kita akan membahas apakah saham konstruksi masih menarik, terus uptrend atau hanya sekedar rebound kecil sih. Nah, sesuai sama thumbnailnya ya, di sini kita akan bahas saham-saham seperti Wijaya Karya atau Wika, terus Waskita Karya atau WSKT, terus ada PTPP, terus ada Adikarya juga. Nah, kita akan membahas 4 saham tersebut, di mana 4 saham tersebut ya memang market leadernya di konstruksi. Jadi kalau misalkan 4 konstruksi ini naik, anak-anak usaha mereka juga biasanya akan ikut naik seperti itu. Nah, ini kita akan bahas dulu nih sentimen terkait saham-saham konstruksi. Nah, jadi dalam belakangan atau beberapa waktu terakhir mungkin ada beberapa sentimen positif ya terkait sama saham-saham konstruksi, walaupun pada kenyataannya memang tetap ada sentimen negatifnya. Nah, kita akan bahas sentimen positifnya dulu. Yang pertama adalah suku bunga acuan BI atau BI rate nggak naik ya, nggak naik, di mana otomatis beban bunga dari perusahaan konstruksi juga akan menurun kayak gitu, nggak besar. Nah, habis itu yang kedua ada divestasi dari aset-aset konstruksi BUMN, di mana itu juga menjadikan angin segar ya, di mana biasanya kalau misalkan ada sentimen dari divestasi aset itu biasanya saham-saham konstruksi akan naik seperti itu. Walaupun misalkan yang dapat sentimen cuma Waskita, tapi biasanya ketika Waskitanya gerak, Wika, Adi, terus PTPP juga ikut gerak. Berlaku pun sebaliknya, biasanya di antara saham konstruksi tersebut kalau misalkan ada yang divestasi aset, ya biasanya ya semuanya juga akan ikut gerak. Memang seperti itu ciri-ciri dari pergerakan saham-saham konstruksi seperti itu. Habis itu juga kalau kita lihat dari sentimen negatifnya, memang secara garis besar perolehan kontrak baru ya dari perusahaan konstruksi itu turun kayak gitu. Bahkan kalau teman-teman cek di berita yang naik itu kalau nggak salah cuman Wika aja atau Wijaya Karya. Itu pun kenaikannya walaupun secara persentase besar, tapi kalau misalkan teman-teman lihat secara nominal seperti apa begitu. Nah, ini berita-berita yang saya kutip. Kalau misalkan teman-teman mau cek sendiri juga boleh. Cuman secara garis besar inilah sentimen-sentimen terkait sama saham-saham konstruksi seperti itu. Nah, di sini kita akan bahas nih terkait sama performance saham konstruksi secara musiman. Nah, ini juga bisa kita jadikan acuan nih, apakah benar-benar saham konstruksi itu udah waktunya bergerak atau waktunya main atau belum. Kayak gitu. Nah, di sini kita akan lihat dulu nih seasonality atau musiman dari saham Wika. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat dalam 10 tahun terakhir saham-saham maksudnya saham Wika ini bergeraknya bisa teman-teman cek ya. Itu dari mulai akhir tahun sampai awal tahun itu baru benar-benar secara musiman Wika konsisten naik seperti itu. Sedangkan di bulan ini Juli ya, tepatnya akhir Juli, memang dia secara statistik di bulan Juli ini dia memang potensi naik kayak gitu. Cuman kalau misalkan teman-teman lihat bulan Agustus, September itu cenderung turun. Jadi bisa kita simpulkan untuk saham Wika ini sifatnya kenaikannya temporer gitu. Di luar sentimen yang ada ya, kalau memang sentimennya memang kuat, ya pasti bisa akan lanjut naik lagi kayak gitu. Tapi kan ini kan kalau misalkan kita lihat sentimennya juga hanya sementara dan pada beberapa emiten aja. Mungkin di sini kita juga pantau nih kira-kira sentimen tersebut terkait sama divestasi seberapa kuat sih sama saham-saham konstruksi begitu. Cuma kalau misalkan kita lihat di luar sentimen, memang saham Wika ini mulai bergerak di akhir tahun sampai awal tahun seperti itu. Kalau misalkan teman-teman lihat Oktober, November, Desember, terus Januari itu baru bulan-bulannya Wika gerak begitu. Nah, itu Wika ya. Sekarang kita bahas WSKT. Nah, WSKT sendiri pun sama seperti yang saya bilang di awal ya, karena memang biasanya ketika ada satu saham konstruksi naik dan kenaikannya disertai dengan volume yang besar, biasanya saham-saham konstruksi yang lain juga ikut. Nah, di sini pun kalau teman-teman lihat, di bulan Juli ini saham Waskita sendiri sekitar 89% atau mungkin 90% ya tepatnya ya, karena di tahun 2021 ini
baru terjadi. Jadi anggaplah nggak kita hitung. Naik atau turun hanya 1 bulan dalam 9 bulan terakhir, seperti dalam 7 bulan terakhir maksud saya seperti itu. Jadi naiknya sekitar 90%-an lebih ya di bulan Juli ini. Seperti itu. Dan rata-rata kenaikannya pun sekitar 6,8%, 6,9%. Sedangkan sekarang udah naik 11% kayak gitu. Ini masih bisa naik lagi ya kalau secara statistik. Karena kalau misalkan kita lihat kenaikan tertinggi itu sekitar 13%. Dan naik paling rendahnya itu cuma 1,99% atau 2%-an seperti itu. Nah, untuk musimannya sendiri pun mirip kayak Wika ya, waskita ini. Dari mulai akhir tahun dia potensi naik sampai awal tahun gitu. Antara Januari sama Februari seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman lihat ya, walaupun di sini statistiknya untuk bulan Juli ini naik, tapi kalau teman-teman lihat September sama Agustusnya cenderung merah untuk saham waskita gitu. Nah, kemudian PTPP pun sama ya. PTPP sama secara secara musimannya sama, dia baru mulai gerak kisaran akhir tahun sampai bulan Januari kayak gitu. Nah, untuk Adikarya pun sama gitu, sama ya. Dia bulan Julinya. Bahkan kalau Adikarya ini cukup performanya di bulan Juli sebenarnya cukup kurang bagus ya, karena seasonality-nya juga nggak terlalu oke dibandingkan konstruksi-konstruksi yang lain. Makanya kalau misalkan teman-teman lihat pun saham Adikarya ini dibandingkan dengan PTPP, Waskita, Wika itu mungkin performanya paling lambat ya. Karena memang secara statistik pun di bulan Juli ini dia nggak terlalu bagus begitu. Dan dia mulai performnya pun atau mulai bergeraknya pun ya mulai dari akhir tahun seperti itu sampai awal bulan. Maksudnya awal tahun ya, antara Januari, Februari, Maret seperti itu. Nah, itu adalah seasonality dari 4 saham konstruksi BUMN, yaitu Wika, Waskita, PTPP, dan Adikarya. Terus kira-kira secara teknikalnya gimana sih? Mungkin kita langsung aja lanjut ke teknikalnya seperti apa. Pertama kita bahas dulu saham Wika. Saham Wika ini kalau misalkan teman-teman cek grafiknya seperti ini ya. Grafiknya seperti ini, dan dalam 3 hari terakhir pun volumenya cukup besar. Dia rata-rata transaksinya cuma kisaran 13 miliar, 20 miliar, 30 miliar. Ini pada 3 hari terakhir dia bahkan transaksinya tertinggi bisa sampai 100 miliaran seperti itu. 100 miliar, 70 miliar, terus 90 miliar. Nah, itu kok dari sisi volume juga sebenarnya cukup layak untuk diperhatikan. Dan dari sisi candle-nya pun di sini udah ada mulai rebound kecil ya, dan secara moving average pun antara moving average 5 dan moving average 20-nya pun udah berpotongan ke atas, atau istilah teknikalnya adalah golden cross seperti itu. Walaupun dalam 2 hari terakhir candle-nya turun. Nah, kalau untuk resistennya untuk saham Wika itu di mana? Nah, kalau misalkan teman-teman lihat untuk saham Wika ini, kita resistennya nggak usah jauh-jauh, kita targetin aja di MA60. Kenapa? Karena di setiap area mendekati MA60 sahamnya cenderung turun kayak gitu. Nah, kita kalau untuk buat resistennya di situ aja, nggak usah jauh-jauh. Karena kalau terlalu optimis pun nggak baik seperti itu. Nah, berarti ini untuk resisten saham Wika. Nah, untuk supportnya di mana? Untuk support terdekat adalah di sini ya. Di area 1040. Di area 1040. Kenapa 1040? Karena area 1040 sampai area 950 itu merupakan area sideways-nya Wika. Jadi kita ambil area breakout-nya di 1040. Sedangkan closing kemarin ada di area 1035. Nah, jadi
untuk saham Wika ini sebenarnya lagi tes support yang ada di 1040, dan kalau misalkan teman-teman mau masuk, teman-teman masuk aja di area moving average 5. Jadi kalau misalkan dia turun 2% sampai 3% dari moving average 5, ya teman-teman bisa cut loss dulu. Seperti itu, bisa cut loss, misalkan dia naik ya teman-teman tinggal masuk lagi. Nah, untuk MA5-nya sendiri untuk saham Wika ada di 1039 atau 1040 kayak gitu. Nah, jadi untuk Wika supportnya dan area buy-nya bisa buy di area MA5 1040 dengan batasan cut loss di 2-3% tergantung dari batasan resiko teman-teman. Di bawah support bisa dipasang, dan resistennya ada di area 1200 itu untuk saham Wika. Nah, habis itu untuk saham WSKT. Untuk saham WSKT pun bentar ya. Oke. Nah, ini grafiknya untuk saham WSKT. Nah, untuk saham WSKT pun sama ya. Dalam 3 hari terakhir dia volumenya cukup meningkat, cukup bagus. Yang biasanya transaksi hariannya cuma di kisaran 15 sampai 20 miliar, 10 sampai 20 miliar maksudnya. Nah, dalam 3 hari terakhir dia melonjak drastis ya, sampai tertingginya dalam 3 hari terakhir itu sekitar 145 miliaran seperti itu. Nah, untuk saham WSKT sendiri sekarang dia lagi tes resisten di area MA60 di 992 atau 1900, maksudnya 990, di area 990. Nah, untuk resistennya di mana? Untuk resistennya di sini ya, kelihatan ya. Teman-teman set aja untuk resistennya atau area jualnya di kisaran sini. Di area 1150-an, 1150 sampai 1160 itu untuk resisten saham waskita, dan untuk supportnya ada di area MA60 ya, MA60. Dan kebetulan juga di sini juga sebenarnya ada area support. Jadi teman-teman bisa set aja untuk stop loss-nya ketika turun di bawah sini 950-an ya, 950-an berdekatan juga dengan MA5 yang ada di 930. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mau trading waskita ya teman-teman bisa masuk di area MA5 sampai area support 950. Jadi 930 sampai 950 itu masih sangat mungkin dapat untuk saham waskita dengan target terdekat di area 1150-an sampai 1160. Nah, untuk cut loss-nya di mana? Untuk cut loss-nya teman-teman set aja 2% sampai 3% di bawah support, berarti di bawah 930. Nah, itu untuk saham waskita seperti itu. Nah, habis itu ke saham Adikarya. Nah, ini saham Adikarya pun chartnya mirip ya, dalam 3 hari terakhir juga mirip. Dan hampir semua saham konstruksi sepertinya, khususnya konstruksi BUMN ya, itu hampir semuanya MA5 sama 20-nya golden cross gitu. Walaupun ada yang baru mau berpotongan aja. Seperti itu. Nah, untuk supportnya kita set aja di area MA5. Dan kebetulan juga support-support saham konstruksi ya di area MA5 seperti itu. Ini untuk support saham Adikarya ada di kisaran 730 sampai 725 dengan resisten terdekat di MA60. MA60 berdekatan juga dengan support di sini. Oke.
Nah, ini untuk resisten saham ADI ya, ada di kisaran 950 sampai 925. Itu untuk resisten saham Adikarya dengan support di kisaran 730 sampai 725. Sedangkan sekarang harganya 740. Kayak gitu. Nah, untuk stop loss-nya sendiri ya teman-teman set aja 2% sampai 3% di bawah moving average 5. Atau ini garis oranye ya. Garis oranye berarti moving average 5-nya itu ada di 725. Seperti itu. Nah, kemudian untuk saham yang terakhir, saham PTPP, untuk supportnya ada di MA5 ya. MA5 di kisaran 890. 890 890 dengan area resisten di moving average 60 ya, moving average 60 di kisaran 1050 sampai 1060 itu untuk resisten saham PTPP. Nah, untuk cut loss-nya pun teman-teman set aja 2% sampai 3% di bawah MA5, yang MA5-nya tuh itu ada di 890 itu untuk PTPP kayak gitu. Nah, mungkin cukup sekian ya video kali ini. Kalau misalkan bermanfaat, teman-teman bisa subscribe dan share ke teman-teman gitu. Oke, terima kasih.